penguluran waktu ya, adik-adik, Bapak, adik undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa bersilaturahmi kembali dalam agenda acara rangkaian Badar Expo tahun 2024. Kebetulan ini yang seminar yang kedua terkait kemandirian dan perbankan. Kali ini kita akan mendengar diberi pemahaman oleh narasumber kita yang hadir dari Bangka Tentara dan dari Polsek Babulu. Ya, nanti untuk lebih singkatnya nanti ya secara luasnya nanti disampaikan oleh Pak narasumber kita dari Bangka Tentara, HID nantinya. Nah, setelah sambil menunggu narasumber berikutnya nanti dari Polsek Babulu yang itulah langsung Pak Polseknya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin, kebetulan kita ada kedatangan tamu istimewa, Ibu Kadis DPMD, Bu Tita. Ya, kami mohon nantinya. Pada Ibu Tita, kami mohonkan untuk ya statement kami di acara seminar ini membuka secara singkat Bu terkait rangkaian acara Badar Expo 2024. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas MD, yang saya hormati Bapak dari Bangka Tentara, rekan-rekan panitia, Bapak Ibu RT, kader Posyandu, dan yang saya sayangi anak-anakku, para remaja yang hadir pada sore hari ini. Singkat, perlu saya sampaikan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan desa tidak lepas daripada dinas DPMD. Artinya dinas DPMD lah yang membina dan mendampingi desa, termasuk kegiatan pada hari ini merupakan binaan dan pendampingan dari dinas DPMD. Jadi sangat tepat jika beliau hadir di tengah-tengah kita ini memberikan arahan dan tentunya nanti membuka seminar pada hari ini secara resmi. Kemudian terkait dengan perbankan. Kemarin kita juga sudah ada materi terkait dengan perbankan. Pada hari ini kita akan sampaikan lagi melalui pakar-pakarnya, ahli-ahlinya. Jadi tolong diperhatikan jika ada hal yang nanti kurang jelas bisa ditanyakan. Karena ini sangat penting terkait dengan perbankan. Karena tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang dialami oleh masyarakat, oleh kita semua terkait juga dengan kejahatan perbankan. Nah, ini nanti kita bisa belajar dan menambah wawasan kita, dan tentunya di sini juga ada nanti pengenalan produk. Jadi nggak perlu kita jauh-jauh lagi ke Bangka Tentara. Mungkin di saat expo ini juga bisa kita melakukan komunikasi, diskusi, kemudian mungkin juga melakukan implementasi terhadap produk-produk yang disediakan oleh perbankan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas tentunya membuka acara ini secara resmi dan memberikan arahan kepada kami semua dan peserta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar taka? Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan Bangka Tentara atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, kemudian yang saya hormati juga panitia dan seluruh peserta yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Adik-adik dari sekolah mana ini? Oh iya, alhamdulillah ini semuanya hadir. Untuk kita semangat dulu dong untuk yang hadir semua di sini. Ya, pertama-tama alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau. Ya.
Saya sangat senang sekali nih Pak Kades bisa hadir di sini bersama semua warga yang ada di Babulu Darat dan juga kepada pihak Bangka Tintara yang sudah mensupport pada kegiatan hari ini beserta jajarannya. Dan sebenarnya Pak Kades ini saya ini juga surprise bisa ngeliat di sini karena kemarin memang diundang, mohon maaf saya nggak bisa hadir pada saat malam pembukaan karena kita memang banyak pas kebetulan bersamaan kegiatan di ibu kota kabupaten. Nah kegiatan ini saya rasa sangat positif sekali dengan kegiatan yang pada hari ini diinisiasi juga oleh pihak desa dan pihak Bangka Tintara. Ini patut kita apresiasi Bapak, karena bagaimanapun desa itu memang harus banyak menggandeng ya partner-partner yang mendukung, mensupport kegiatan di desa. Kemudian saya berharap dengan kegiatan ini ya yang jelas bermanfaat untuk peserta yang hadir di sini ya. Dan kami juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rasanya saya tuh sesuatu yang senang kalau sudah turun ke desa Pak Kades. Cuma kadang-kadang waktu kita ya, tapi ini yang tidak direncanakan ternyata banyak kegiatan-kegiatan dan di desa yang ini memang kita harusnya memang kita tingkatkan untuk nanti ke depan lagi supaya bisa berkolaborasi mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini. Selanjutnya nggak berpanjang-panjang, tadi saya juga mohon maaf mungkin mengganggu waktunya kegiatan ini ya. Dan saya tiba-tiba diminta hadir di sini, ini betul-betul kehormatan yang luar biasa untuk saya dan tim saya. Dan mungkin juga kita mudah-mudahan juga ke depan lagi banyak kegiatan-kegiatan lagi Pak Kades ya. Saya tuh kalau ingat Babulu Darat nih selalu ingatan saya Kades yang sangat aktif dan mendukung kegiatan-kegiatan di masyarakat itu kita harusnya tepuk tangan dulu dengan Pak Kades. Ya, saya masih ingat sekali saya diundang hadir pada saat itu launching bank sampah di desa Babulu Darat. Satu-satunya desa Pak yang memang peduli lingkungan dan mengalokasikan dana desanya untuk memenuhi semua fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan. Nah nantinya harapannya nanti mungkin ini kita bisa seriusin lagi, bisa nanti sebagai bahan edukasi sosialisasi untuk anak-anak sekolah yang nantinya mereka juga harus betul-betul peduli lingkungan. Kemudian Bangka Tintara juga bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan yang bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Karena pasti adik-adik yang hadir di sini senangnya kalau hadir itu di lokasi yang lingkungannya bersih, nyaman, sehat. Karena itu juga mendukung dalam rangka juga bagaimana tumbuh kembang kita semua yang di sini, baik yang masih usia anak-anak, remaja, itu dampak lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Nah mudah-mudahan nanti desa Babulu Darat juga bisa menjadikan contoh bagaimana nantinya kita semua yang ada di desa peduli akan lingkungannya. Karena Pak Kades nggak bisa kerja sendiri. Nah kemudian apa yang menjadi program dari Bangka Tintara saya kira juga bagus. Apalagi pengenalan tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, mempersiapkan masa depan dengan mungkin rajin menabung, hal-hal yang seperti itu hal yang positif saya kira Pak dari Bangka Tintara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya boleh baca di belakang. Yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, seminar keremajaan dan perbankan membentuk generasi muda tangguh dan buka mata digitalisasi serta pengenalan tabungan anak, tabungan SM simple dan tabungan haji muda secara resmi kita nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya selesai dibuka, ada satu. Saya mau kasih pertanyaan. Mana ya, Mbak? Saya mau kasih pertanyaan, tapi hadiahnya nggak banyak, Mbak. Saya kasih pertanyaan, pertanyaan mudah. Belum saya ya, karena kan saya di sini ada anak-anak sekolah. Nggak banyak. Sekolah. Satu pertanyaan 150, nggak punya merah yang biru aja ya. Tadi kan Pak Kades sudah memperkenalkan saya ya. Wah, sudah kalau nama nggak jangan. Kepanjangannya DPMD. Siapa yang bisa silakan di sini. Silakan. Ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andiri Dato Anfal dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Jadi singkatan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Betul nggak Mbak? Betul. Silakan di sini, silakan. Ya. Nggak apa ya uangnya nggak, jangan dilihat nilainya loh, nilai ya. Oke. Nama yang penting dikirim nggak nanti? Baik. Ya selamat ya. Saya nggak yang merah nanti biar kepala bakal tintara. Saya tutup yang biru aja ya. Ada lagi pertanyaannya mudah. Sebelum pantun mau bagi hadiah sih, cuma ya. Pergi ke pasar membeli papan, jangan lupa membeli palu. Senang sekali bertemu kalian. Perkenalkan, saya Andy dari Bangkal Tintara Babulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Cuacanya mungkin agak dingin ya sore ini. Ya, perkenalkan saya dari Bangkal Utara. Mungkin akan sedikit menyampaikan ya terkait masalah salah satu produk di bank ya. Mungkin judulnya sendiri ada tabungan pelajar. Sebelumnya sudah ada punya tabungan di BPD atau Bangkal Tintara? Ada ya. Biasanya nih ya, buat ngurus beasiswa ya. Ya. Ya, untuk tabungan. Ya, nah, tabungan ya mungkin tidak jauh kaitannya dengan menabung ya. Bung, ini ya, kegiatan menyisihkan ya, menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang dimiliki untuk kebutuhan masa depan. Jadi intinya harus ada yang disisihkan. Kalau tidak ada yang disisihkan kan tidak bisa ditabung ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kebutuhan masa depan. Nah, ini manfaat menabung. Yang pertama, kita memiliki dana darurat. Sewaktu-waktu misalnya nih, ada keperluan darurat, misalnya mau memperbaiki kendaraan atau membeli barang elektronik, setidaknya kita sudah punya tabungan seperti itu. Yang kedua, kita bisa lebih menghargai uang. Ibaratnya uang yang kita tabung dibandingkan yang uang kita belanjakan terus, kira-kira lebih dihargai yang mana? Tentunya kan lebih dihargai tabung ya. Jadi kita lebih menghargai lah uang yang kita miliki. Next. Oke. Tadi saya sempat singgung masalah menabung di bank. Mungkin saya sedikit kasih gambarnya tentang kegiatan bank. Bank sendiri adalah badan usaha yang fungsi dan kegiatannya itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jadi fungsinya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi ke masyarakat. Itu namanya biasanya kita sebut fungsi intermediasi ya. Fungsi intermediasi, kami menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit. Next, Mas. Oke, mungkin langsung saja ya untuk produk kami. Yang pertama mungkin tabungan simple. Saya yakin mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, mungkin teman-teman pelajar maupun ibu-ibu ya, atau maupun bapak-bapak tentang tabungan simple. Next, Mas. Nah, tabungan simple ini tabungan yang cukup simple ya. Tabungan cukup simple. Kenapa dibilang cukup simple? Yang pertama, setoran awalnya hanya Rp5.000. Kemudian setoran selanjutnya itu minimal Rp1.000. Kemudian saldo yang mengendap itu minimal harus Rp5.000 dan maksimal itu Rp20 juta. Jadi kalau di atas 20 juta harus dikurangi limitnya. Kemudian yang selanjutnya bunga dan biaya. Untuk ketentuan tabungan simple sendiri, mohon maaf ya, itu bunga tidak kita berikan sama sekali. Dan untuk biaya bulanan itu tidak ada juga. Jadi bebas bunga dan bebas biaya. Kecuali dia masuk kategori rekening dorman. Rekening dorman biasanya kalau kami sebut itu rekening pasif ya. Jadi kalau misalnya ada rekening yang tidak ada transaksinya dalam jangka waktu 12 bulan, baik itu tarikan maupun setoran, itu masuk kategori dorman. Nah, ini baru ada biayanya.
Setelah 1 tahun nggak ada transaksi, itu ada biayanya Rp1.000 per bulan. Kemudian terakhir ya, untuk biaya penutupan itu Rp5.000. Next, Mas. Nah, ini untuk syarat pembukaan tabungan simple. Yang pertama harus ada kartu keluarga dan akte. Kemudian mohon maaf ya, saya sambung ya. Terkait syarat tabungan simpel tadi, yang pertama harus ada kartu keluarga dan akte kelahiran, kemudian harus menyertakan KTP orang tua atau wali murid yang masih berlaku, kemudian harus ada kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah. Ya, ini tuh syarat tabungan simpel ya. Mungkin teman-teman sudah pernah buka, jadi sudah tahu ya. Untuk tabungan timbul sendiri itu dikategorikan khusus untuk anak-anak pelajar dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah lulus SMA atau yang sudah punya KTP, itu lebih baik kita upgrade ke tabungan reguler. Biasanya kita arahkan ke namanya tabunganku ya. Nanti kalau sudah ada tabungan reguler, nanti berhak kita berikan kartu ATM seperti itu. Next, Mas. Oke, kemudian ada produk juga yang terbaru dari kami, itu namanya tabungan haji muda. Jadi siapa tahu adik-adik ada keinginan untuk segera untuk berhaji. Kita ada namanya tabungan haji muda. Nah, tabungan haji muda ini mungkin kurang lebih sama dengan simple ya. Cuma ada beda terkait masalah limitasi yang ada. Jadi untuk tabungan haji ini syaratnya yang pertama setoran awalnya itu minimal Rp100.000. Kemudian setoran selanjutnya itu Rp50.000. Nah, untuk tabungan haji alamin ini atau tabungan haji muda ini saldo minimumnya itu Rp100.000. Terkait bunga dan biaya, ini bunga tidak kita berikan. Termasuk juga biaya ini nanti kalau misalnya ada penutupan, baru kita kenakan biaya penutupan sebesar Rp10.000. Next, Mas. Next. Oke, untuk syaratnya sama seperti tadi ya, ada kartu keluarga, akte, KTP orang tua, dan kartu identitas anak jika ada. Kemudian ini syarat yang terakhir ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan nomor porsi haji, itu minimal harus berusia 12 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 12 tahun, kita belum bisa lakukan pemotongan untuk mendapatkan nomor porsi. Kecuali sudah usia 12 tahun, itu sudah bisa dapat nomor porsi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin izin ya. Kebetulan kita ada beberapa hadiah ini. Tentunya akan kami berikan pertanyaan seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan mungkin ya. Untuk pertanyaan kebetulan dulu nih. Nah, kebetulan kita ada lunchbox ya. Siapa tahu teman-teman yang sering bawa bekal ya. Nah, kalau di kami biasanya kalau misalnya mau dapat lunchbox ini biasanya harus nabung simple minimal 500.000. Tapi ini kita kasih free asal bisa menjawab pertanyaan dari kami. Silakan angkat tangan ya. Untuk pelajar Pak Mono, Pak. Nah, pertanyaan pertama ini silakan sebutkan 5 nama desa yang ada di Babulu, Kecamatan Babulu. Silakan Pak. Silakan. Desa. Ini jangan sampai nggak bisa jawab nanti ya. Ini namanya
dulu, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ardan Hamdani dari SMK Muhammadiyah. Jawabannya? Jawabannya rintik, babulu, babulu darat, babulu laut, gunung intan, tambong. Sebakum. Ada yang kurang ya, terakhir ya. Ulangin. Rintik, labangka, babulu darat, babulu laut, labangka barat. Hitung ya. Terima kasih ya. Ini hadiahnya ya. Terima kasih. Oke, ini ada tes ya, tes musik muda sebenarnya. Pertanyaan kedua ini, siapa yang tahu sebutkan nama lengkap Pak Kades Babulu Darat? Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansyah dari SMK Muhammadiyah. Sama mau dia. Jawabannya apa ya? Abdul Jais. Abdul Jais? Iya. Benar itu? Boleh Pak Ino saya tempat. Oke, ini ada last ball lagi ya. Oke, mungkin pertanyaan tadi seputar produk ya. Mungkin syarat pembukaan simpel. Ada yang tahu? Syarat pembukaan simpel. Siapa nih? Yang duluan? Syarat pembukaan simpel? Ada lagi deh. Ya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul dari SMA yaitu minimal sudah punya kartu identitas anak, KTP, KTP. Betul apa enggak? Itu tadi mana ya? Ya, saya. Ya. Syarat perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pratama dari SMA Negeri 4. Syarat utama itu kartu keluarga, akte kelahiran, terus KTP orang tua, yang terakhir itu kartu pelajar atau surat aktif dan Oke, betul. Oke, silakan terima ya. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin mau ini Pak yang agak ini kasih ini Pak ya. Ya mungkin
Sebutkan 3 tabungan yang ada di BPD. Itu kan ada tumbler ya? Tumbler. Boleh maju? Sampai bisa ya, sampai bisa. Satu lagi. Tadi kan sudah saya sebutkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari SMP Muhammadiyah. Tabungan haji muda sama tabungan simpel. Oke, betul. Ya, mungkin yang kelima ada payung ya. Kamu lagi panas ini. Payung ya, payung. Oke, yang kelima ini sebutkan setoran awal, tabungan simpel dan haji muda tadi. Silahkan. Setoran awalnya. Namanya dulu deh. Haji dari? Oh ya, betul. Ada pertanyaan ya? Oke. Pertanyaannya ya. Sebutkan. Sebutkan biaya administrasi simpel dan tabungan haji. Biaya administrasinya. Maju dulu. Tabungan simpel dan haji tadi. Haji dan simpel itu tidak ada karena Seribu ya, terserah 1.000 ya. Percobaan kelima kalau nggak salah ya. Percobaan kelima. Mungkin saja dari kami kurang lebihnya saya ingin terima kasih khususnya kepada pemerintah Desa Babul Darat dan panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk ikut hadir di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, di sini ada Bu Kadis DPMD yang kami hormatin, Kepala Desa Babul Darat beserta staf dan perangkatnya. Yang kami hormatin Kepala Unit Pak ya, Unit BPD Kecamatan Babulu. Yang kami hormati Bapak-Bapak yang hadir pada siang ini serta adik-adikku yang sangat saya banggakan dan saya cintai.
Di sini saya mengangkat tema tentang narkoba karena narkoba ini juga menjadi perhatian oleh presiden kita yang saat ini. Di situ tercantum di Astagita di poin 8 yaitu tentang pemberantasan narkoba. Karena narkoba ini waktu zaman saya masih sekolah kayak adik-adik ini saya tahunya karena saya sekolah di farmasi. Jadi saya tahu obat-obatan ketika saya sekolah farmasi, dan saya tanya rekan-rekan teman-teman saya yang usia saya sama-sama sekolah, dia tidak tahu. Jadi waktu tahun 99, 98, 99 itu yang tahu dan mengenal soal narkoba itu hanya orang-orang kota atau anak-anak kota. Tapi saat ini itu hampir semua lapisan. Izin saya berdiri ya. Hampir semua lapisan, termasuk dari mulai usia yang sudah lanjut, terus usia 40-an ke bawah lagi, sampai anak-anak terakhir waktu saya dinas di Polda yang saya proses tuh anak-anak umur sekitar 12 tahun. Jadi anak-anak umur sekitar 12 tahun. Lanjut mas slide-nya. Lanjut. Nah ini aja. Narkoba, apa itu narkoba? Narkoba itu narkotik dan bahan-bahan berbahaya. Narkotik itu jadi narkotik itu diatur dalam undang-undang narkotika, sedangkan bahan-bahan berbahaya diatur di undang-undang kesehatan. Set berikutnya mas. Ini pengertian dari narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun sintetis, yang menyebabkan penurunan, hilangnya rasa, mengurangi, menimbulkan ketergantungan. Dibedakan dalam beberapa golongan. Ada beberapa golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Jadi yang kita kenal kebanyakan di wilayah kita yaitu jenis sabu. Coba kita lihat mas gambarnya terus. Nah ini sabu itu nama latinnya metamfetamin. Di sini itu sintetis. Makanya kebanyakan kalau anak-anak maupun orang yang coba-coba pasti seperti kita mencoba-coba rokok. Satu, pasti tidak enak. Siapa yang bilang rokok itu nggak enak? Ada efeknya, ada perlawanan dari tubuh kita. Contoh batuk. Begitu juga obat-obatan. Efeknya banyak. Ada perlawanan, demam, gelisah. Dan karena yang pemakai ini sudah termakan oleh iklan, namanya iklan kan banyak itu. Jadi kalau memakai jenis sabu ini bisa tidak tidur selama beberapa hari. Kalau bagi pekerja bisa lembur, atau bagi anak yang sekolah SMA maupun mahasiswa itu bisa belajar dan bisa konsentrasi. Iklannya seperti itu. Iklannya ini iklannya. Dan kalau yang seperti sopir ataupun yang bisa lembur pekerjanya, itu kalau pakai ini bisa lembur, bahkan
bisa dapat uang lemburan lebih, padahal logikanya uang lemburannya 300.000, tetapi untuk beli sabu-sabu ini bisa 500.000. Seperti itu iklannya. Jadi jangan kita kalau lihat iklan kita harus lebih selektif. Terus ya ini ganja sama sabu kurang lebih, karena efeknya itu langsung ke saraf. Jadi ketika kita sudah terkontaminasi atau pernah menggunakan, pasti akan sarafnya itu akan memanggil, suruh memakai terus. Seperti itu, memakai terus. Dengan cara apa? Banyak macam-macam caranya. Ada yang pakai dengan cara dibakar, ada yang dicampur dengan minuman, ada yang disuntikkan, bermacam-macam. Dari mulai cara yang lebih awal biasanya dibakar, mungkin ada yang mengenal seperti bom, dibakar, habis dibakar terus macam-macam caranya. Lanjut. Ini bentuknya, jadi bentuknya itu kebanyakan kristal karena dibuatnya itu. Saya waktu di Polda pernah saya nangkap itu tempat pembuatannya. Jadi tempat pembuatan itu bukan dari jadi dari barang-barang yang berbahaya. Ada Bayclean, ada Baygon, dicampur, disuling. Bayangkan adik-adik kalau menghirup Baygon seperti apa, kan gitu, ya kan? Seperti itu bahannya. Karena kami pernah menangkap dan menggerebek. Ganja juga gitu. Kalau dulu orang berpikir ganja itu tumbuhnya di Aceh, di daerah Sumatera yang dingin. Saat ini terakhir sekitar tahun 2019 itu ada orang nanam ganja di Balikpapan. Waktu kita tanya dari mulai kecil sampai yang sudah tumbuh, itu dia belajar dari YouTube. Waktu kita tanya belajar dari YouTube, dia di lantai 2, makanya kita waktu penangkapan tuh ya prosesnya agak lama, sekitar dia sudah kurang lebih sekitar 4 bulan, karena dia di rumah suatu kamar. Untuk kelembapannya dia pakai kipas angin dan AC, untuk pencahayaannya dia pakai lampu. Jadi memang didesain dingin seperti itu. Jadi adik-adik juga gitu. Sekarang adik-adik itu konsentrasi untuk belajar, meraih cita-citanya. Ini ada yang dari SMK, dari SMK Muhammadiyah. Ini ada kabar baik, di kepolisian di tahun depan akan menerima dari anak-anak SMK diprioritaskan, tetapi yang jurusan pertanian. Jadi untuk tahun depan yang mempunyai saudara atau adik-adik sendiri, jadi yang jurusan pertanian ada kesempatan karena ada kuota sendiri. Itu ya, ini untuk sebagai siapa tahu ada yang berminat ingin menjadi polisi seperti saya, karena saya dulu backgroundnya dari sekolah farmasi. Dan ingat, obat-obat berbahaya seperti sabu dan narkoba ini sangat membahayakan, karena cita-cita adik-adik semua pasti akan kandas. Saya contohkan ketika adik-adik ingin menjadi seorang polisi, TNI, tentara, maupun angkatan udara, angkatan laut. Karena apa? Dites kesehatan.
Kita dites kesehatan, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu organ dalamnya, begitu untuk darah dan semuanya. Ada pemeriksaan narkotika, ada pemeriksaan untuk paru-parunya. Disinilah peduli. Jadi ingat, narkotika pasti merusak masa depan dan diri sendiri. Lanjut, Mas. Jadi merusak diri sendiri. Di situ ada merusak diri sendiri, merusak keluarga, merusak masyarakat dan negara. Di tempat kita itu asalnya dari mana? Jadi saya jelaskan bahwa jalur narkotika itu kalau di wilayah kita Kalimantan Timur itu berasal dari negara sebelah, Malaysia. Jadi negara sebelah ini itu dia bisa dilewati asalkan tidak dijual di sana. Jadi negara sebelah itu bukannya pingin kita ini maju, tetapi pingin kita tidak maju. Supaya apa? Kita selalu kalah. Kebanyakan dari Malaysia. Jalurnya lewat mana? Ada yang lewat dari Nunukan, yang sekarang jadi Kaltara, Nunukan, Tarakan, maupun langsung menuju Berau lewat jalur laut. Dan akhir-akhir ini sekarang banyak lewat jalur udara. Memang kalau menyelundupkan kayak gitu, kita juga sudah membentengi untuk wilayah kita ini, itu sudah cukup ketat. Tetapi pasti namanya penyelundup itu gimana caranya tetap lolos sekali, 2 kali baru ketangkap, seperti itu. Jadi ingat, adik-adik harus hindari, kejar masa depan, cita-citanya, kejar cita-citanya. Siapa di sini yang tidak mempunyai cita-cita? Alhamdulillah, semua memiliki cita-cita, harus memiliki cita-cita. Jadi cita-cita itu salah satu membentengi diri kita. Yang saya contohkan, contoh saya ingin menjadi seorang polisi, saya harus menghindari namanya rokok, minum-minuman. Dan ingat adik-adik, saat ini adik-adik pasti sudah memiliki HP. HP itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Ketika adik-adik tes masuk polisi maupun TNI, itu akan dites matanya. Minus, plus, atau normal. Kalau adik-adik sering menggunakan HP, itu pasti minus. Karena kebanyakan itu gagal, matanya minus. Kalau minus pakai kacamata, dan itu sudah gagal. Karena yang dicari di kepolisian maupun TNI, dicari remaja putra-putri terbaik dari yang paling baik. Seperti itu, terbaik dari yang paling baik, yang ideal. Jadi mulai saat ini yang ingin cita-citanya mau jadi seorang polisi, TNI, sudah mulai tubuhnya dijaga, badannya dijaga agar ideal. Idealnya seperti apa? Contoh yang paling mudah, seperti saya, tinggi saya 171. Jadi maksimal berat saya 70. Itu sudah maksimal. Nah,
Kalau minimalnya paling tidak 60. Jadi antara itu 60 sampai 65 itu nilainya bagus. 65 sampai 70 dapat ya kalau yang pertama poinnya A, ini poinnya B, seperti itu. Kalau lebih lagi itu masuk over. Jadi mulai saat ini dijaga, terus pola makan juga dijaga. Karena apa? Pola makan itu mencerminkan, yaitu nanti ketika pemeriksaan darah. Ketika adik-adik banyak makan gorengan, pasti kolesterolnya tinggi, apalagi yang tidak jarang berolahraga. Seperti itu. Coba lanjut Mas. Nah, ini bentuk dari ektasi. Ektasi kalau bahasa kerennya itu ektase. Cuma orang taunya ekstasi. Ekstasi itu kurang lebih isinya juga ada yang sekarang ini isinya juga sabu. Sabu itu, metamfetamin tadi itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang cair, ada yang kristal, ada yang dibentuk seperti kayak gini. Dan tolong ketika adik-adik mendengar, oh di sana ada tempat transaksi sabu-sabu ataupun tempat anak-anak yang nongkrong yang tidak ada kesibukannya, nah, tolong infokan ke kami. Infokan ke kami, ada Bapak Babin Kaptipmas maupun langsung ke Polsek. Jangan khawatir, identitas yang memberikan informasi pasti kami sembunyikan. Seperti itu. Ini bentuknya, jadi ketika adik-adik dikasih obat-obat atau berbentuk kayak gini, ingat, ya kan? Ya, bonbon. Jadi ingat. Nah, lanjut. Ini heroin jarang ada di Kalimantan Timur. Yang ada ini di Bali, Jakarta. Karena penggunanya juga tertentu, kelasnya juga tertentu. Lanjut. Ini untuk obaya. Obat-obat berbahaya. Jadi dari obat-obat berbahaya ini ketika diolah itu bisa menjadi sabu juga. Yaitu apa? Prekursor. Prekursor itu kalau kita beli sebenarnya murah. Satu kaleng isi 1000 itu hanya 35.000. Cuman kita kan tidak boleh membeli secara langsung. Jadi ini yang kebanyakan digunakan. Prekursor nanti diolah lagi menjadi sabu-sabu. Jadi kebanyakan di situ yaitu obat-obat seperti ada obat batuk. Obat batuk itu namanya kodein. Atau obat sesak namanya epedrin, macam-macam. Lanjut. Nah, ini kenapa dihindari? Berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa sampai bangsa dan negara? Karena merusak generasi muda. Sedangkan bagi individu, ketika adik-adik tidak mempunyai cita-cita, ya ini sudah terombang-ambing. Tapi ketika adik-adik memiliki cita-cita, hidup adik-adik akan terarah. Contoh, saya ingin menjadi dokter, itu harus sekolah dari SD, SMP, SMA, baru masuk ke kedokteran. Ketika sudah tahu jalurnya seperti ini, dan pasti akan membekali diri dengan apa? Dengan pengetahuan, belajar. Jadi pengalaman saya tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang malas, seperti itu. Ini yang untuk diri sendiri, depresi, gelisah, paranoid, gangguan proses pikir, gangguan pribadi seperti antisosial.
Jadi ada rasa paranoid, yaitu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan ketemu sama orang, nanti diinformasikan ke polisi, tangkap polisi, seperti itu. Lanjut. Yang ini untuk keluarga. Lanjut aja ini. Ini untuk masyarakat, kenakalan, kejahatan, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas. Dan saya berpesan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak usia remaja, ketika mereka jam 10 malam atau jam 22 belum pulang, tolong dicari atau dihubungin. Karena apa? Yang kita khawatirkan, anak-anak kita akan menjadi korban maupun pelaku kriminalitas. Karena apa? Banyak pengaruh dari rekan-rekannya. Kalau di sini kebanyakan ada kita kenal dengan minuman apa itu? Kayak gaduk. Minuman gaduk, ya Pak ya? Gaduk itu dari ekstra jos campur alkohol, nah itu yang bahaya. Karena anak-anak tidak tahu bahayanya seperti apa, akhirnya coba-coba seperti itu. Padahal bagi kesehatan juga nggak bagus. Kalau adik-adik tahu alkohol itu untuk apa? Alkohol itu untuk antiseptik. Contoh ketika kita mau disuntik, itu dioles. Supaya apa? Supaya ada berhenti pendarahannya. Dan bebas, kumannya tidak ada. Bayangkan itu kalau diminum seperti apa, ya kan? Itu. Lanjut. Kita lanjut aja Mas. Terus di pasal, kita bahas pasal. Terus. Nah ini Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lanjut, kita di pasal ini pasal 112 di Undang-Undang Narkotika yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun. Terus di pasal berikutnya Mas, pasal 114. Nah ini 114 ya, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana paling singkat 5 tahun. Jadi ini saya ilustrasikan bahwa kita kembali ke 112. Ini memiliki, menyimpan, menguasai. Nah, saya contohkan ini ada tas saya. Jadi ini tas saya. Tahu-tahu di dalam tas saya ini kita umpamakan ini narkotika, ada sebotol narkotika. Ini padahal ini saya hanya dititipin. Kalau orang kan kebanyakan kan gitu, Pak saya hanya, atau ini berupa paket, dibungkus dalam berupa paket, ditaruh dalam tas saya. Karena saya mau ke Babulu dari Penajam, saya dititipi, Pak titip nanti bawakan ke Babulu, nanti di Babulu ada yang bawa, ada yang terima gitu. Akhirnya saya bawa dan saya tidak menanyakan apa isinya. Di tengah jalan saya sampai Babulu, saya ditangkap polisi. Oh Pak, itu bukan barang saya. Memang bukan barang saya, tetapi kita kena pasal ini. Memiliki, menguasai, ini dalam penguasaan saya karena ada di tas saya. Itu bagi kita yang menerima. Dan saya waktu membawa ini, saya dititipin dikasih imbalan 1 juta atau 500.000.
seperti itu sudah kena pasal seperti ini. Sedangkan ketika kita yang ini milik kita, jadi saya dapat dari teman saya, ini saya kantongin, saya ditangkap, saya kena sudah, saya memiliki, terus menyimpan, menguasai, dan saya juga kena pasal 114. Kita Mas coba 114. Karena apa? Yaitu kalau saya tidak membeli, saya menerima. Jadi di sini hati-hati adik-adik ataupun semuanya, ketika kita menerima titipan, ini harus jelas apa isinya. Karena jangan sampai, karena pidananya lumayan ini. Yang di 114 itu paling singkat 5 tahun, dan 112 paling singkat 4 tahun. Kalau digabung berapa? 9 tahun. Dan ketika beratnya segini, ini lebih dari 5 gram. Paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun. Jadi ingat, kita ketika menerima titipan harus tanya dan jelas. Sekarang ini itu kebanyakan para pengedar itu banyak menggunakan anak-anak sekolah maupun orang-orang sakit dan yang memiliki keterbatasan seperti cacat. Banyak. Jangan dikira orang sakit itu banyak dimanfaatkan. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini yang pengguna, terus dan ada solusi juga bagi yang keluarganya, yaitu ini, rehabilitasi atas kesadaran sendiri, baik dari pribadi maupun dari keluarga yang ingin sembuh. Jadi bagi yang memiliki saudara ada, tetapi harus ada assessment dengan kesadaran sendiri, melapor ke kepolisian, melapor ke rumah sakit juga bisa, karena nanti semua terlibat di situ dengan adanya assessment tuh, dan nanti dilakukan rehabilitasi. Lanjut Mas. Ini untuk harapan-harapan agar terhindar dari narkoba, yaitu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, Pemda, elemen masyarakat lainnya, termasuk salah satunya seperti ini. Ini juga adalah bentuk kerjasama dari Desa Babulu Darat dengan kami yang ada di Polsek Babulu. Meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga masing-masing dalam rangka mencegah keterlibatan baik sebagai pelaku maupun korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi adik-adik yang memiliki saudara yang kira-kira malam itu belum pulang, segera dihubungi atau infokan ke orang tuanya. Kita khawatirkan ditakutkan menjadi korban maupun menjadi pelaku, jangan sampai seperti itu. Lanjut. Ini contoh penangkapan yang ada di Polsek Babulu. Kebanyakan dia narkotika jenis sabu dibungkus berbentuk plastik tip dengan paket-paket kecil. Lanjut. Nah, ini contohnya. Pasti ada transaksi uang di situ. Lanjut.
Dan kebanyakan orang bandar-bandar itu tergiur karena apa? Keuntungan, memang keuntungan. Karena harga narkotika ini di Malaysia itu bisa 100 kali lipat. Jadi harga di sana 700 juta, di sini bisa menjadi 1,5 M. Seperti itu. Itu yang menggiurkan. Lanjut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Sekjen. Sudah panjang lebar beliau menyampaikan terkait narkoba, memang itu yang mestinya kita berantas, kita jauhi, Pak. Ya, terutama juga kepada ini generasi muda, Pak. Ini momennya masih Sumpah Pemuda, kemarin Sumpah Pemuda, Pak. Nah, jadi dicermati, dengarkan tadi baik-baik. Juga ada modulnya sambil dibaca-baca, ya kan, bahwasanya itulah jenis-jenis ataupun terkait hukuman nanti apabila ada pemilikan atau mempunyai barang-barang yang memang dilarang oleh negara. Sekali lagi aplaus dong untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Aplaus kepada Pak Kades juga, ya. Pak Kades ya izin mungkin kita masuk sesi diskusi, ya, tapi mohon izin kami batasi saja 3 pertanyaan, ya. 3 pertanyaan yang akan bertanya, monggo silakan adik-adik atau tamu undangan nanti sebutkan nama, tujuannya ke siapa, ke Bang Kaltentara atau ke Pak Polsek terkait hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, 1. Ada lagi enggak? Ada 2 ya. Baik, sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari media lokal di Babulu. Saya ingin, sebenarnya ada 2 yang mau saya tanya kepada Pak Kapolsek dan kepada pihak perbankan, ya. Tapi saya nggak tahu. Oh, diberi kesempatan, terima kasih banyak. Jadi begini Pak, pertanyaan pertama untuk Pak Kapolsek, ya. Seminar kali ini saya sangat antusias sekali karena menyangkut remaja. Remaja ini kalau dibilang edukasinya susah-susah gampang, ya. Karena remaja atau anak ini adalah sosok peniru yang ulung, ya. Dia akan mencari panutannya gitu, panutannya ya seperti apa, dan pokoknya dia yang dianggapnya hebat, yang dianggapnya idolanya, dia akan berusaha untuk seperti itu karena memang sosok dia sebagai anak, ya. Nah, dari bagaimana ini kegiatan dari pihak keamanan, yaitu kepolisian Babulu, untuk menjaga kesehatan mental remaja, karena anak-anak yang memakai narkoba atau memakai kalau untuk seusia remaja ini kayaknya untuk narkoba, sabu itu kurang sekali, ya. Karena mungkin terkait dengan dana mereka, ya. Tapi mereka kebanyakan ngoplos. Yang setahu saya sih ngoplosnya pakai komik, ngoplosnya pakai alkohol. Itu kan ibaratnya penyebabnya itu pasti ada gitu. Penyebabnya itu kita nggak tahu penyebabnya itu dari lingkungan, dari keluarga atau dari sekolah. Nah, dasarnya itu pasti ada, Pak. Ibaratnya ada asap, ya pasti karena ada apinya, kan seperti itu. Nah, bagaimana dari tindakan dari pihak kepolisian untuk menjaga kesehatan mental remaja tersebut agar tidak terjerumus ke narkoba atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum lainnya? Karena kebanyakan anak-anak ini tidak tahu tindakannya itu bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Seperti itulah, Pak. Terus juga buat masa depannya, istilahnya seperti apa, juga kesehatan tubuhnya. Mereka nggak tahu, taunya mereka ya hanya untuk bagaimana keluar dari masalah dia, gangguan mental dia, untuk bebas saat itu aja. Mereka hanya bisa berpikir pendek. Nah, ini yang kesehatan mental ini yang perlu kita jaga.
untuk anak-anak remaja, karena mereka ya pemikiran dia masih minim sekali untuk masa depan. Terus juga mereka juga jarang keluar, jadi untuk melihat-lihat istilahnya remaja-remaja di luar atau di kota juga mereka belum tahu ya. Karena itunya kita perlu meluruskan jalan mereka, mengarahkan jalan mereka seperti itu. Jadi tindakan dari kepolisian Babulu atau seandainya ada kegiatan yang bisa mereka gunakan untuk mengisi hari-hari remaja mereka dengan yang berfaedah seperti itu. Dua pertanyaan, yang satu ditujukan kepada Bang Kaltentara, sudah tadi sama Pak Kapolsek ya. Bang Kaltimnya belum. Oh belum, Bang Kaltentara belum ya. Oh sekalian aja, biar dijawab pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua saya buat Bang Kaltentara ya. Bagaimana pihak perbankan, terutama Bank Kaltentara, mengedukasi remaja untuk semangat menabung dan belajar untuk mengelola keuangan di usia dini mereka. Gitu. Terus juga dalam persaingan perbankan, semua bank kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA juga menawarkan produk-produk buat para remaja dan anak sekolah ya. Kalau mereka istilahnya disuruh memilih, mereka nggak tahu. Dan juga kalau untuk mereka ke bank, dengan sekarang kegiatan full day di sekolah, ke bank itu kan perlu waktu ya. Waktu, sedangkan mereka hari-hari mereka dari pagi sampai sore mereka di sekolahan. Apakah ada kegiatan dari Bank Kaltentara yang bisa mempermudah mereka untuk menabung seperti itu? Apakah mungkin jemput bola ke sekolahan atau seperti apa, seperti itu aja? Ya, jadi dua pertanyaan mungkin yang pada Pak Kapolsek tadi terkait kiat-kiat terkait mengurangi narkoba tadi. Mungkin Pak Kapolsek bisa menanggapi, monggo. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Ini pertanyaan sangat bagus. Mari kita beri aplaus, tepuk tangan kemudian. Jadi Bu, kami dan dari kepolisian Polsek Babulu itu banyak bekerja sama dari pihak hampir semua seluruh desa. Kita memberikan edukasi seperti ini, bahaya narkoba seperti apa. Kadang kita kemas dalam bentuk seperti ini, maupun kita berikan di kantor desa, dari remaja, dari yang masyarakatnya sendiri, para orang tua, kita edukasi. Dan kami juga selalu berpesan, ketika anaknya jam 10 malam belum pulang, tolong dihubungin agar terhindar dari dikhawatirkan menjadi korban ataupun menjadi pelaku seperti itu. Dan kami juga sering memberikan materi-materi seperti ini ke sekolahan-sekolahan. Dan kebetulan saya lihat ini wajahnya tetap aja di sekolahan kita ketemu ya, di sekolahan kita ketemu, di sini ketemu lagi, di sana ketemu lagi. Jadi memang anak-anak yang bagus ini harusnya mengajak teman-temannya juga agar mereka juga tahu. Dan sedangkan kegiatan yang positif apa? Banyak kegiatan positif. Dari desa juga memfasilitasin. Dari kami bekerja sama dengan guru dalam bentuk apa? Pramuka juga ada. Dan kami juga sempat di sekolahan SMA, kami juga mengadakan pembinaan kepada anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi polisi, kami bina fisiknya. Mungkin nanti kita mulai lagi, yang tahun lalu sudah, tahun ini kita usahakan setiap tahun. Agar apa? Agar kita juga kepolisian ini
konsentrasinya kepada generasi muda, bukan kita konsentrasinya kepada anak-anak muda yang kebanyakan dia yang tidak terarah. Dengan kita jemput bola seperti ini, mereka akan terarah dan terhindar. Karena apa? Ketika sudah pulang dari sekolahan, kegiatan-kegiatan yang kita berikan berupa kegiatan fisik, itu mereka udah capek, istirahat dan akan mengerjakan tugas-tugas belajar yang ditugaskan dari sekolah. Termasuk dari kepala desa, perangkat desa memberikan fasilitas berupa apa? Lapangan ini. Saya juga sering ikut main bola di sini. Mungkin adik-adik yang hobinya bola pasti ketemu juga di sini. Ada yang hobinya bola, ada yang hobinya main voli. Bahkan kami bekerja sama dengan desa-desa. Kalaupun ada yang perlu pembinaan, kebetulan anak buah saya ada yang hobi voli, bisa kita kirim untuk menjadi pelatih voli. Seperti itu. Banyak. Dan juga karena apa? Kegiatan-kegiatan saat ini yang terutama di olahraga, terus di kesibukan di agama. Kebetulan kalau muslim itu ngajinya maupun ditingkatkan untuk hafalannya, itu sekarang mendapat apresiasi. Apresiasi dalam apa? Ketika adik-adik memiliki prestasi dari sebuah atlet olahraga atau bidang olahraga tertentu, mendapatkan penghargaan sampai juara 1 minimal tingkat provinsi, ketika adik-adik mendaftar menjadi seorang polisi, itu akan mendapat poin plus tersendiri. Seperti itu di bidang olahraga apapun, voli, renang, panahan, sepatu roda, banyak. Berikutnya juga adik-adik yang hafiz Quran juga gitu, mendapat nilai plus prioritas tersendiri. Ini yang sering kami informasikan baik ke adik-adik waktu di sekolah, di orang tuanya ketika kita ada kesempatan kumpul di kantor desa maupun di kecamatan, selalu kami informasikan agar adik-adik berusaha untuk meraih cita-cita dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang positif. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih jelasnya Ibu bisa main-main ke Polsek, silakan. Kami di Polsek terbuka. Jadi kami tidak, kalau adik-adik sudah sibuk dengan kegiatan yang positif, saya yakin wilayah kita ini akan maju. Karena siapa yang menggantikan saya menjadi seorang Kapolsek ini? Ya adik-adik semuanya yang cita-citanya menjadi polisi, atau adik-adik yang ingin menjadi kepala desa, nanti juga menggantikan Bapak Kepala Desa. Kalau generasi muda tidak kita bekali, tidak kita siapkan, nanti mau jadi apa ini? Makanya kita berusaha memberi bekal adik-adik agar siap menjadi seorang pemimpin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan, Bu Dian. Iya. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian jadi pertanyaan kedua, mungkin kepada lebih ke promosi Pak ya. Nah, jemput bola lebih pada promosi. Silakan. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Terkait agenda edukasi maupun literasi keuangan di Bangka Tintara sendiri, sebenarnya dari awal tahun ajaran ini untuk di hampir semua unit ya, kita ada agenda namanya Simple Goes to School, seperti itu. Untuk di Kecamatan Babul sendiri, saat ini kami baru memaintain sekitar 8 sekolah. Jadi di antara 8 sekolah itu kita upayakan pick up service atau jemput bola. Ya intinya sih kami coba untuk mempermudah layanan perbankan, karena kebetulan
untuk layanan kita sendiri untuk di kantor yang ada memang frekuensinya cukup padat, makanya kita coba adakan kegiatan jemput bola ke beberapa sekolah. Dan itu sudah dimulai dari awal tahun ajaran, kita coba sosialisasikan, agendakan, terutama untuk pemasaran produk tabungan simpel. Karena sebenarnya untuk tabungan simpel ini hampir semua bank itu punya namanya produk tabungan simpel. Cuma di kami lebih coba lebih aktif lagi untuk menggandeng sekolah-sekolah yang sekiranya bisa kita coba ajak kerjasama sebagai salah satu payment point kita seperti itu Pak. Mungkin saat ini hanya baru 8 sekolah, tapi ke depan kita upayakan lagi untuk bisa menambah sekolah-sekolah lain Pak seperti itu. Ya harapannya ya tadi edukasi terkait literasi keuangan ini terus bisa kita sebarkan, dan harapannya mungkin masyarakat mungkin bisa lebih mengenal produk-produk tabungan yang ada Pak seperti itu. Terima kasih. Plus. Cukup dulu ya dari ini ya. Nah, Pak, Bank Indonesia ada outlet nggak di sini? Ada buka outlet nggak di sini Pak? Di Expo? Ya, untuk di outlet di sini ada Pak, cuma jam bukanya tidak full Pak, tidak sampai malam Pak seperti itu. Siap. Ya. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang mau konsultasi ini juga di sini ada buka outlet ke Bank Karintara. Ya, nah, sambil melihat kuliner ya kan. Kalau dia masih buka outletnya silakan konsultasi ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya.